Salam sehat untuk semua, ya, secara khusus bagi masyarakat ya, Kabupaten Malinau yang kami cintai dan kami hormati. Ya, hari ini saya berada di ruang kerja Bupati bersama dengan Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Malinau dan Ibu Direktur Rumah Sakit Kabupaten Malinau untuk menyampaikan beberapa informasi ya sehubungan dengan situasi dan kondisi terkini ya, COVID di Kabupaten Malinau, termasuk perkembangan masyarakat yang telah tervaksinasi ya, dan terus kita lakukan ya, melalui Dinas Kesehatan, termasuk di beberapa tempat yang nanti bisa disampaikan secara mentail oleh Kepala Dinas Kesehatan. Ya, pertama-tama kita bersyukur untuk kesekian lamanya ya Rumah Sakit Kabupaten Malinau terhitung sejak kemarin tanggal 17 ya, kita mendapat informasi secara resmi dari Direktur Rumah Sakit Malinau bahwa ruangan yang disiapkan untuk menangani warga masyarakat Malinau atau yang dirujuk ke Rumah Sakit Malinau dari kabupaten tetangga ya, terhitung kemarin sudah ya, kosong. Artinya tidak ada lagi pasien yang terkonfirmasi atau dirawat karena COVID. Ya, puji Tuhan, alhamdulillah ya, kita bersyukur. Ini semua karena kerja keras, tidak terlepas dari semangat para nakes kita yang terus bekerja ya, termasuk melakukan edukasi ya, melakukan vaksinisasi dan melakukan sosialisasi terus menerus ya dari semua tingkatan yang dilakukan melalui tim gugus ya, baik itu Satgas COVID sampai pada tingkatan-tingkatan yang telah ditetapkan berjenjang oleh ya, pemerintah kita. Nah, sehingga capaian ini ya, harus kita syukuri ya. Tetapi kita tidak boleh ya, lalai. Kita harus tetap ya, prokes, tetap waspada, dan terus ya, melakukan ya, kegiatan vaksinisasi ya, bukan hanya pada usia tetapi pada anak-anak juga ya. Sehingga herd immunity yang ditargetkan oleh pemerintah secara khusus bagi Kabupaten Malinau bisa tercapai. Dan pada kesempatan ini ya, saya sebagai kepala daerah menyampaikan terima kasih kepada para nakes, secara khusus kepada Rumah Sakit Kabupaten Malinau ya, yang terus ya, setia ya, bekerja dengan tidak pernah lelah ya, sehingga semua ini bisa ya, terjadi. Pasti tidak terlepas dari kerjasama semua pihak, semangat semua pihak, dan termasuk ya karena pertolongan Tuhan yang Maha Kuasa ya. Sehingga kita dapat mudah-mudahan ya, ke depan ya, suasana ini tetap bisa terjaga dengan baik ya. Sehingga kita bisa kembali ya, memulai suasana yang selama ini hilang ya, di tengah-tengah aktivitas kita sebagai masyarakat ya, dengan hal-hal tetap ya kita taati ya prokes kesehatannya ke depan. Apalagi ini sudah menjelang ya, hari ulang tahun bagi Kabupaten Malinau ya, tidak lama lagi kita akan masuk pada ya, perayaan hari besar ya, agama. Oleh sebab itu pada kesempatan ini ya, sekali lagi ya, kita menyampaikan apresiasi dan terima kasih kepada seluruh jajaran nakes ya, semua pihak yang terus bahu-membahu ya, melakukan pencegahan, penanganan ya, terhadap COVID di Kabupaten Malinau ini. Ini prestasi bersama, ini kebanggaan kita bersama ya, ya, walaupun ini tidak mudah ya. Ini tidak mudah dengan segala bentuk ya, usaha dan kerja keras kita bersama. Nah, silakan ya, teman-teman boleh bertanya ya, langsung dengan Ibu Direktur, nanti secara khusus kepada Kepala Dinas Kesehatan, di mana posisi level Kabupaten Malinau
ya, supaya ini juga masyarakat nanti memahami ya, posisi ya, kondisi kita. Nah, sebelumnya saya berikan kesempatan kepada Ibu Direktur untuk menjelaskan situasi, dan teman-teman nanti bisa bukan hanya di rumah sakit, termasuk di karantina ya, itu sudah tersedia, tetapi memang ya kita tidak berharap ada yang ngisinya lagi ya. Ya, kita tidak berharap ada lagi itu ya, walaupun kita tetap melakukan antisipasi terhadap itu. Silakan Ibu Direktur. Ya, terima kasih Bapak Bupati. Selamat siang menjelang sore. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Direktur Rumah Sakit menginformasikan bahwa memang betul apa yang dikatakan Pak Bupati Malinau, bahwa saat ini ruangan isolasi COVID di RSUD Malinau, itu ruang Matahari, sudah 2 hari kosong. Jadi kapasitas tempat tidurnya pun dari sejak awal Oktober sudah kami kembalikan ke posisi 15 kapasitas, yang waktu awal bulan Juli dan Agustus kami tetapkan 51, sekarang sudah kembali ke 15. Bersyukur bahwa ini mungkin kerja keras kita semua di Kabupaten Malinau, hingga akhirnya pasien-pasien yang terindikasi untuk masuk ke rumah sakit dengan diagnosa terkonfirmasi COVID bisa kosong, karena yang kita ketahui memang selama ini yang dirawat di rumah sakit adalah yang kriteria berat atau kritis. Jadi untuk Oktober ini kami merawat 11 pasien terkonfirmasi COVID, namun dengan kriteria sedang, ringan ke sedang. Jadi untuk yang berat dan kritis, alhamdulillah kami tidak ada selama bulan Oktober ini. Berharap sampai 1 bulan ke depan tidak ada pasien yang dirawat lagi, dan Kabupaten Malinau bisa sehat semuanya, dan kegiatan bisa berjalan dengan lancar. Amin. Terima kasih. Ya, selanjutnya Pak Kadis Kesehatan untuk menjelaskan mengenai vaksin, ya, mengenai vaksin dan level ya, Kabupaten Malinau saat ini ditetapkan melalui PPKM. Silakan Pak Kadis. Ya. Terima kasih Pak Bupati. Selamat siang, salam sejahtera. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore masyarakat Malinau dimanapun berada. Dari ruangan Bapak Bupati Malinau, kami menyampaikan beberapa informasi terkait perkembangan COVID-19 di Kabupaten Malinau. Sebagaimana disampaikan Pak Bupati tadi, beliau mengungkapkan rasa syukur dan terima kasih kepada Tuhan Yang Maha Kuasa bahwa pada saat ini dalam 3 minggu berturut-turut kita mengalami penambahan kasus yang menurun dari 25 pada minggu awal Oktober menjadi 18 dan terakhir menjadi 7. Hari ini per pukul 14.00 kasus konfirmasi atau kasus aktif di Kabupaten Malinau tersisa 7 orang. Nah, mungkin yang selalu menjadi pertanyaan adalah kenapa zonasi kita sudah terlalu lama, dalam beberapa minggu ini sudah pada zona kuning, tapi leveling dari PPKM masih tetap level 3. Ada beberapa hal yang menjadi indikator. Pertama adalah acuannya itu jumlah penduduk 100.000 per setiap indikator acuannya ke 100.000 penduduk. Sehingga karena penduduk kita kurang dari 100.000, memang sedikit saja kesalahan itu punya nilai yang besar. Ya, jadi seperti 3 acuan yang digunakan adalah jumlah kasus aktif per 100.000 penduduk. Yang kedua, jumlah orang yang dirawat per 100.000 penduduk. Dan yang ketiga, jumlah kematian per 100.000 penduduk. Dan ini ditambah dengan capaian vaksinasi yang harus di atas 40%. Nah, terkait dengan level yang masih level 3, kondisi real yang terjadi di wilayah kita, itulah yang kita harus terima. Bahwa kita bersyukur kepada Tuhan bahwa sudah tidak ada yang dirawat, kasus juga sedikit, dan pengendalian masih sangat ketat. Tidak ada orang yang masuk Malinau mengatakan Malinau sudah bebas. Pasti mengatakan bahwa sangat ketat Malinau. Hanya Malinau yang begini terus sampai sekarang. Tapi itu kita lakukan semata-mata untuk menjaga Malinau ini tetap aman dari pandemi COVID-19. Yang kedua, terkait dengan vaksinasi,
saat ini capaian vaksinasi kita sudah 57%. Dan kemarin dalam evaluasi dengan Badan Pemeriksa Keuangan, kita sudah menyampaikan bahwa di akhir Oktober ini dengan vaksin yang tersedia kita akan mencapai di atas 60%. Besok akan dilaksanakan vaksinasi oleh kelompok alumni Akabri 99 di Malinau. Mungkin rekan-rekan wartawan juga sudah tahu. Dan tanggal 21 besoknya hari Kamis juga akan dilaksanakan oleh kelompok yang menamakan dirinya Sentra Mitra DPR RI dari Pak Charles Honoris yang dikomandoi oleh Pegadaian Kabupaten Malinau. Jadi kita akan terus berjalan di samping vaksinasi sekolah yang akan tuntas di minggu pertama November sesuai dengan jadwal yang ada pada kita. Jadi kita mengucap syukur kepada Tuhan bahwa untuk anak sekolah kita bisa tuntaskan di bulan November nanti. Jadi setelah itu kita sebagaimana instruksi Bapak Bupati, kita kembali menyisir pegawai-pegawai kita baik ASN maupun non ASN yang belum tercover pada pelaksanaan vaksinasi serentak yang kita lakukan 2 kali di ruang Tebengang, karena pada saat itu berhalangan atau juga karena baru saja terkonfirmasi. Itu akan menjadi sasaran berikutnya di sekitar kita dan juga di kelompok masyarakat. Kita berharap bahwa kita akan terus mengejar vaksinasi dan kami ada rencana Pak Bupati akan membuka vaksinasi harian di kantor untuk melayani mereka-mereka yang kesulitan kelanjutan vaksinasinya. Karena ada yang menanyakan, kami ini sudah vaksinasi pertama, vaksinasi kedua kami kemana gitu. Seharusnya dia divaksinasi di tempat di mana dia divaksinasi sebelumnya. Tapi biasanya mereka tidak lagi mengejar kemana, jadi harus langsung mempertanyakan kepada kita. Jadi supaya tidak muncul hal-hal seperti itu, mereka ketika bertanya, kita langsung arahkan saja ke Dinas Kesehatan. Dengan catatan bahwa kalau dia AstraZeneca atau Moderna, wajib minimal 8 orang terkumpul dulu. Tetapi kalau dia CoronaVac, semakin mudah sekarang. Kenapa? Karena dia hanya 2 dosis per vial. Jadi kita tidak takut untuk kemudian tidak terpakai. Jadi ini langkah-langkah antisipasi kita untuk ke depan dalam memaksimalkan vaksinasi dosis kedua. Ya, sekali lagi vaksinasi dosis kedua agar keberlanjutan vaksin pada masyarakat Malinau bisa terlaksana dengan baik. Nah, yang terakhir tentunya kami masih tetap mengharapkan dukungan arahan dari Bapak Bupati dalam mengevaluasi langkah-langkah yang sudah kami lakukan di dalam melakukan penanganan pandemi di Kabupaten Malinau, baik di lingkungan Dinas Kesehatan maupun juga di Rumah Sakit Umum Daerah Malinau. Kami sangat bersyukur bahwa dukungan pendanaan yang disediakan pemerintah bisa kita maksimalkan. Bahkan dengan teman-teman di Dinas Kesehatan kita bersyukur bahwa kita punya cadangan logistik untuk awal tahun depan. Nah, biasanya kita akan kesulitan di awal tahun dari sudah uangnya belum bisa digerakkan, tapi kita sudah punya stok untuk penanganan ke depan. Tentu kita tidak berdoa supaya ada kasus, tetapi untuk kesiapsiagaan preventif untuk langkah-langkah ke depan sudah kita antisipasi. Nah, hanya mungkin sedikit hal yang masih perlu menjadi perhatian kami khususnya bersama-sama dengan rumah sakit adalah bagaimana kemudian laboratorium kita ini nanti bisa berjalan dengan baik. Karena persoalannya saya sudah sampaikan Pak Sekda dengan Pak Bupati hari ini, mungkin dalam forum ini saya sampaikan bahwa untuk kita memperoleh izin, ya, untuk kita memperoleh izin harus menemukan 20 kasus positif. Nah, ini mungkin kalau kasus, ya kita tidak pernah berdoa, tapi Pak Bupati kemarin sudah sampaikan
nanti minta kasus dari tempat lain. Jadi itu akan kami komunikasikan dengan kabupaten tetangga, khususnya Tanah Tidung dan Bulungan, untuk kasus-kasus positif mereka kita bisa periksa ulang di sini, dan itu yang kita kirim ke Jakarta untuk bisa mencukupi syarat minimal validasi laboratorium kita. Jadi itu mungkin yang masih harus menjadi PR kami, PR Dinas Kesehatan bersama dengan rumah sakit, bagaimana supaya lab kita ini berfungsi, karena kita sudah terus dikomunikasi oleh pihak Lion Air, dalam hal ini Wings Air, bagaimana bisa mereka masuk ke Malinau kalau itu belum operasional. Jadi mungkin itu yang akan kami fokus juga ke depan bisa menyelesaikan. Dan saat ini tenaga kita sudah magang di Tanjung Selor, dalam 1-2 hari akan kembali dan akan mengimplementasikan kerja laboratorium kita itu ke depan. Tapi fokus kita adalah izinnya, karena biarpun dia berfungsi, kalau hanya kita fungsikan internal, tidak akan berdampak banyak bagi kita, khususnya dalam meningkatkan ekonomi masyarakat Malinau. Karena kalau pesawat bisa masuk, tentu hal ini akan sangat mendukung perekonomian Malinau. Mungkin itu tambahan dari saya, Pak Bupati. Terima kasih. Baik, teman-teman, tadi sudah mendengarkan ya, kondisi terkini ya, terupdate beberapa hari di Rumah Sakit Malinau dan perkembangan terhadap vaksinisasi yang dilakukan oleh Dinas Kesehatan ya. Termasuk perkembangan alat PCR yang kita miliki ya. Pemerintah Kabupaten Malinau hanya jumlah ya, untuk memastikan sampel ini kan tidak boleh ya. Ya kita juga tidak minta-minta ya. Ya, tapi kita harus cari solusi bahwa ya jika ada saudara-saudara kita di tetangga terdekat yang selama ini juga dirujuk ya, ke Malinau ya, itu juga bisa membantu jumlah yang memang disyaratkan oleh regulasi itu ya. Karena dengan syarat itulah nanti akan bisa membantu mempermudah dalam semua aspek dan mempermudah ya, masyarakat Malinau ya untuk dapat diakui ya, hasil melalui lab yang dilakukan di Kabupaten Malinau ya. Nah, mungkin ada pertanyaan teman-teman, silakan kalau ada. Untuk distribusi vaksin Pak di Kabupaten Malinau seperti apa untuk kondisinya saat ini? Ya, jadi setelah kita melalui evaluasi dari Badan Pemeriksa Keuangan, perwakilan Tarakan, maka setiap kedatangan vaksin kita selalu membuat rapat tim untuk pendistribusian ke seluruh sasaran di wilayah Kabupaten Malinau. Jadi untuk pendistribusian kita sekarang sudah tidak kesulitan harus selalu charter, karena pihak maskapai sudah ikut membantu kita untuk bisa diangkut dengan biaya yang seperti barang biasa, meskipun kita harus kemas dengan perlindungan yang cukup untuk bisa kemudian sampai dengan baik dan bisa digunakan. Jadi saya kira awal-awal memang kita sangat kesulitan terkait dengan pendistribusian ini, karena pertama dulu harus ada pengawalan, dan yang kedua harus charter. Nah ini sekarang kita bersyukur kita bisa koordinasi dengan maskapai, dan itu bisa dengan sistem titip pada pesawat reguler dan dijemput oleh petugas kita di perbatasan khusus yang yang harus dengan pesawat. Nah yang terdistribusi di wilayah yang lewat darat, maka itu selalu diambil pada hari pelaksanaan, termasuk misalnya sampai ke Lore, Malinau Selatan Hilir dan ke bawah itu kita tetap simpan di penyimpanan di instalasi farmasi kabupaten. Pada saat hari itu mau dipakai, pagi-pagi sekali mereka sudah ambil untuk dibawa ke tempat sentra vaksinasi yang dijadwalkan pada hari itu, demi menjaga keamanan vaksin kita. Untuk pengetatan orang keluar masuk Pak, ini kan tadi laporannya mulai melandai kasus COVID. Nah, apakah kedepannya juga syarat antigen untuk orang keluar dari Kabupaten Malinau ataupun masuk itu akan dilonggarkan? Iya, ya syarat sampai saat ini masih berlaku sama. Ya.
karena kita ingin memastikan semuanya ya baik-baik saja. Ya. Ya. Tadi sudah dijelaskan ya, bahwa masih ada 7 warga kita yang terkonfirmasi ya, positif COVID dan saat ini melakukan isoman ya, mandiri di kediaman masing-masing. Ya. Artinya masih ada potensi, ya. Masih ada potensi COVID. Nah, oleh sebab itu 2 hal yang tadi kita lakukan. Ya, pertama pengetatan ya, keluar masuknya orang. Yang kedua taati prokes. Nah, selain itu ya, kewajiban yang harus dilakukan oleh pemerintah bersama dengan Nakes memastikan warga Kabupaten Malinau yang menjadi target vaksinasi itu dapat segera terjangkau. Nah, tadi sudah disampaikan hal-hal itu. Jadi ya, saya berharap teman-teman ya, media juga membantu menginformasikan ini ya. Karena kedisiplinan kita bersama ya, itulah yang bisa membantu kita akan semakin lebih baik. Kebijakan seperti di Bawah Hulu kan, kita kan Malinau ini kan jualan wisatanya cukup tinggi nih. Di daerah-daerah lain juga ketika COVID yang melandai, wisata-wisata mulai dibuka. Terus di permasalahan di daerah Bahau itu kan kalau masuk Bahau harus isolasi mandiri 5 hari, sampai sekarang masih terjadi. Apakah itu akan dilonggarkan? Iya, pasti keselamatan dan keselamatan masyarakat diutama dalam semua hal. Nah, oleh sebab itu pemerintah daerah pasti punya pertimbangan mengapa Bahau, Pujungan dan beberapa kecamatan masih kita lakukan sangat ketat. Bahkan setiap warga yang masuk harus ya, melakukan isolasi mandiri dalam jangka 5 hari, dan itu diawasi oleh masyarakat melalui pihak-pihak yang telah ditunjuk. Itu penting karena pelayanan kesehatan di sana masih belum maksimal seperti yang ada di daerah-daerah perkotaan. Nah, ini yang kita harus antisipasi karena sebuah pengalaman mengajar kita untuk mencegah, menangani sebuah persoalan. Nah, oleh sebab itu apa yang dilakukan ya, kita harap benar-benar nanti ya, masyarakat di sana sudah bisa terjangkau semua oleh vaksin. Jika mereka sudah terjangkau dengan vaksin ya, prokes tetap kita taati dengan baik ya, maka proses ya, pariwisata juga pasti akan terbuka. Karena tidak mungkin juga orang mau berwisata ke tempat yang tidak aman ya, jadi ini bukan persoalan ruang yang berwisata saja yang harus aman, tetapi orang yang berwisata juga pasti perlu keamanan ya. Nah, saya yakin jika ya, masyarakat ya, datang ke sana, mereka pasti melihat ya, PPKM yang ada di Kalimantan Utara seperti apa, termasuk Kabupaten Malinau. Nah, rilis informasi ini penting agar masyarakat, secara khusus masyarakat Kabupaten Malinau, bahu-membahu untuk terus ya, berjuang bersama agar kita tetap sehat ya, terutama selamat. Seperti apa nanti mekanismenya ketika nanti ada masyarakat yang ingin mengadakan kegiatan yang mungkin jumlahnya lebih dari yang dibatasi oleh aturan, seperti apa nanti Pak kebijakan? Oh iya, tetap ada izin kan, tetap ada izin ya. Melalui Satgas ya. Pasti nanti dilihat prokesnya ya. Karena situasi level-level ini kan juga menentukan kita ya. Nah, yang paling penting sekarang ini ketaatan kita semua ya, karena COVID ini kan sudah hampir 2 tahun ya, jadi mengajar kita dalam banyak hal ya. Nah, oleh sebab itu ya, kita sudah tahu standar prokes yang baik, benar, dan tepat. Nah, saya sangat yakin masyarakat ya, mampu ya, menjalankan ini dengan baik. Nah, oleh sebab itu nanti pada saat ada kegiatan, ada prosedur-prosedur yang harus dilakukan ya. Nah, sehingga ya, semua pihak yang diberikan kewenangan juga terlibat untuk bersama-sama sehingga acara itu bisa berjalan dengan baik dan prokes bisa ya, terjamin juga dengan baik. Pasiennya kan sudah sangat sedikit nih, dampaknya apakah sudah terlihat nih untuk kepercayaan masyarakat? Ya, untuk di rumah sakit sendiri, pasien-pasien yang dirawat untuk yang non-COVID, pasien-pasien umum itu sudah mulai banyak, dan memang ruangan pasien internal pun sudah full sekarang untuk yang non-COVID-nya. Jadi kami memang
menggeser ruangan tulip untuk dimanfaatkan lagi untuk perawatan non-COVID. Kan biasanya masyarakat ada kekhawatiran juga tuh, apalagi bukan semuanya ruangan kulit yang gimana tuh Bu, nanti? Ya, Oke, percaya. kami mungkin akan meningkatkan lagi sosialisasi dari teman-teman promosi kesehatan, gencar di media sosial untuk jangan takut untuk berobat ke rumah sakit. Apalagi mengenai ruangan tulip. Ruangan tulip sebelum kami gunakan untuk pasien non-COVID sudah kami sterilkan. Sterilisasi dengan ruangan itu kurang lebih 3 hari untuk bisa dimanfaatkan kembali. Ya, kalau pertanyaannya begitu, saya juga takut dengan dokter. Karena mereka bekas menangani pasien COVID ya. Ya, saya pikir tadi sudah dijelaskan ya. Teman-teman media, ya, saya mengajak silakan melihat secara dekat ya, rumah sakit Malinau, ya. Bisa lihat Puskesmas Malinau, ya. Nah, sehingga masyarakat Malinau ya semakin ya bergembira. Ya, mari kita ya, melihat ini sesuatu yang baik bagi kita semua. Ya. Tapi tetap dalam ya, prokes yang tadi kami sampaikan. Ya. Sehingga ya jangan mengeluarkan berita-berita yang serem lagi, berita-berita yang menakutkan kita ya. Ya. Tapi bagaimana berita-berita itu mengedukasi kita semakin ya lebih ya baik lagi dengan pengalaman kita yang luar biasa ini. Ya. Salam sehat untuk semua.